Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita bersama, yaitu channel 5 Anak Desa, yang khusus membahas tentang budidaya ayam kampung atau peternakan ayam kampung tradisional. Kali ini kami akan membahas beberapa peternakan tradisional yang sedang tidak baik-baik saja, teman-teman, karena ada beberapa isu resesi dunia yang menghantui dunia perekonomian di beberapa negara, khususnya di negara kita. Tapi bagi para peternak ayam kampung tradisional itu tidak bermasalah, karena di mana ayam kampung itu cenderung stabil baik dari segi peternakan, penjualan maupun pakannya. Salah satunya, teman-teman, ayam kampung ini kenapa masih bisa bertahan walaupun keadaan ekonomi yang lagi tidak stabil? Karena ayam kampung ini masih banyak diminati oleh beberapa warga atau beberapa masyarakat di sekitar untuk dijadikan bahan olahan yang bisa dinikmati oleh beberapa masyarakat, terutama di warung-warung. Di antaranya ada beberapa olahan yang sangat diminati oleh masyarakat beberapa warung, yaitu diantaranya bisa dijadikan ayam bakar ataupun ayam goreng yang banyak diperjualbelikan di warung-warung di sekitar kita. Makanya ayam kampung itu tetap bertahan walaupun keadaan perekonomian sekarang lagi tidak stabil, dan para warung-warung ini merupakan kekuatan ekonomi negara yang disebut dengan UMKM produktif sampai sekarang dan menjadi penunjang perekonomian negara yang alhamdulillah sampai sekarang Indonesia masih aman-aman saja dalam kegiatan perekonomian. Ada beberapa peternak yang saat ini di Indonesia khususnya, teman-teman, mengalami beberapa perekonomian yang lagi tidak stabil, baik itu dari peternak ayam ras, ayam negeri ataupun peternakan-peternakan yang lain. Tapi untuk peternakan ayam kampung ini cenderung masih stabil dan masih aman dan tetap bisa mendapatkan keuntungan. Yang penting kita bisa konsisten dalam pemeliharaan, memberikan pakan dan proses pemasaran yang bisa kita lalui bersama, karena memang cenderung ayam kampung ini tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Di antaranya kenapa saya bilang ayam kampung itu masih sangat menguntungkan, salah satunya yang pertama yaitu harga cenderung stabil. Sampai saat ini harga ayam kampung baik dari segi daging maupun telurnya masih stabil di masyarakat, teman-teman, karena beberapa masyarakat masih lebih memilih ayam itu untuk dijadikan konsumsi setiap hari yang sangat nikmat dan bisa dijadikan bahan makanan untuk acara-acara tertentu, teman-teman. Makanya walaupun keadaan ekonomi yang seperti sekarang, masyarakat lagi ekonominya memang betul-betul lagi carut marut, peternak ayam kampung masih bisa bertahan karena UMKM ataupun pedagang-pedagang kecil, baik itu rumah makan, baik itu pedagang soto ataupun pedagang-pedagang ayam di pasar tradisional, masih banyak yang melakukan sistem penjualan yang sangat diminati oleh masyarakat. Terlebih di sisi lain, telur ayam kampung juga banyak diminati oleh masyarakat untuk dijadikan jamu dan dikonsumsi setiap hari. Makanya di saat keadaan ekonomi yang banyak orang mengatakan resesi dunia menghantui, maka peternak ayam kampung cenderung masih bisa bertahan dan masih bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pakan yang sangat murah. Peternak ayam kampung yang saat ini banyak dilalui oleh masyarakat, termasuk saya pribadi, teman-teman. Walaupun peternak ayam ini banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pakan, tapi untuk ayam kampung secara pribadi, menurut saya pribadi, ayam kampung itu tidak banyak membutuhkan pakan yang mahal, karena ayam kampung pakannya pun sederhana, pakanannya pun sembarang, teman-teman. Yang penting kita bisa mengolah, kita bisa mencampur pakan ayam kampung itu dengan cara yaitu bisa semaksimal mungkin, bisa sederhana mungkin, tapi ayam kampung tetap bisa menikmati pakan itu, bisa menikmati vitaminnya, bisa menikmati mineralnya, yang sehingga proses bertelur ataupun pedagingnya bisa tetap produktif, baik dengan memberi pakan-pakan dari daerah kita sesuai dengan keadaan di daerah kita, yaitu bisa mencampur dengan bekatul, dedak ataupun beras jagung, ataupun dengan dedaunan hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar untuk mendapatkan vitamin yang baik terhadap ayam kampung. Sekaligus ayam kampung itu
cenderung lebih kuat ketahanan tubuhnya walaupun keadaan ekstrim, walaupun keadaan cuaca yang lagi tidak menentu seperti sekarang musim hujan, tapi ayam kampung itu masih cenderung stabil, keadaan tubuhnya lebih kuat menghadapi cuaca ekstrim. Inilah keuntungan yang kedua. Yang ketiga, UMKM banyak yang masih produktif untuk berdagang ayam kampung. Artinya UMKM di sini banyak pedagang-pedagang kecil, baik dari pedagang ayam tradisional di pasaran maupun pedagang nasi di warung-warung, baik itu di jalan maupun di rumah makan besar. Ayam kampung ini masih menjadi salah satu primadona makanan khas ayam kampung yang masih banyak dicari oleh masyarakat. Dengan keadaan UMKM yang masih produktif itu, maka juga menguntungkan bagi para peternak, khususnya para peternak pemula seperti kami ini, untuk berternak dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk dihasilkan untuk setiap hari. Misalkan contoh teman-teman, di beberapa warung yang ada sampai sekarang, ayam bakar, ayam goreng ataupun ayam bakar kecap itu masih menjadi primadona masyarakat di sekitar untuk dikonsumsi setiap hari. Bahkan di warung-warung dekat rumah saya ini masih banyak pesanan terhadap ayam kampung karena konsumen masih banyak meminatinya. Maka dari itu, peternakan ini, ayam kampung ini sangat menguntungkan, walaupun banyak yang menginformasikan beberapa negara sedang mengalami resesi, beberapa negara sedang mengalami ekonomi yang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah negara kita Indonesia sampai saat ini ekonominya masih cenderung stabil karena beberapa UMKM produktif yang masih menjadi kekuatan ekonomi negara kita, yaitu Indonesia. Beberapa pedagang-pedagang kecil yang masih aktif dan produktif untuk mendapatkan penghasilan, terutama khususnya yaitu peternakan ayam kampung yang kita geluti bersama. Inilah beberapa tips untuk menghadapi resesi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.